ini bab salatut tatawwu, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi setelah kita baca hadisnya, kita ukur ini sekian banyak salat sunnah ini yang berapa yang bisa kita lakukan. Ukurannya diri kita sendiri, Pak, jangan ukuran orang lain. Ibarat kata Bapak punya keinginan beli baju, ya bajunya ukuran Bapak, jangan ukuran orang lain. Walaupun orang lain kelihatan cakep, tapi kalau nggak cocok buat kita jangan dipakai. Kira-kira begitu. Misalnya saya pakai baju apa ini pura-pura ya Pak ya, bajunya L misalnya, pura-pura L. Lalu saya lihat ada orang kok bajunya M, cakep banget, pas di badannya. Saya jangan beli baju M, Pak. Itu nanti kelihatan kayak lontong yang diikat pakai diikat pakai pakai tali rapiah kenceng banget, jadi kelihatan padat gitu misalnya. Atau jangan pakai yang ukuran XL atau yang lebih besar, karena ukuran orang beda-beda. Maka ketika membaca hadis-hadis terkait ibadah sunnah, yang jadi ukuran diri kita sendiri. Jangan ngukur ke Ustadz Anu ibadahnya kuat banget, jangan. Pertama emang profesinya Ustadz, ngapain lagi selain ibadah? Mau trading saham nggak bisa, mau joget TikTok nggak pantas, mau main bola nggak kuat lari, ya udah ibadah aja. Kalau kita ngukur pakai orang lain, aduh nggak bisa. Si Anu itu hafal Quran 30 juz, jangan, itu emang dia mampu. Kalau kita nggak mampu jangan dipaksakan, karena ibadah itu ada banyak ya, dan kita mengukur kemampuan diri kita sehingga ibadah kita nyaman, ibadahnya nyaman. Walaupun nanti Bapak baca banyak sekali ibadah sunnah, itu pilihan Pak. Itu ibarat kata nanti Bapak lihat ada orang yang punya channel YouTube, lalu subscribernya banyak, tiap bulan dapat uang banyak. Lalu Bapak lihat lagi ada orang lain yang main bola lalu menjadi atlet profesional, dapat gaji. Bapak lihat lagi ada orang yang misalnya bisnis lalu berhasil, uangnya banyak. Bapak nggak bisa lakukan semua, jadi atlet juga, pebisnis juga, YouTuber juga, nggak bisa semuanya. Karena ketika kita lihat ada YouTuber sukses, toh dia bukan atlet. Ketika ada atlet sukses, dia juga bukan pedagang. Ada pedagang sukses, jadi dia fokus pada dagangannya. Nah ini pentingnya mengukur, Pak, sehingga nanti ibadah sunnah itu jadi nyaman dilakukan. Ya saya pribadi ya termasuk yang nyaman-nyaman aja. Ngelihat ada teman saya yang ibadahnya luar biasa, Pak, luar biasa itu. Nanti kita dapati sholat zuhur itu qobliyahnya 4 rakaat, ba'diyahnya 4 rakaat, dan dia melakukan itu misalnya. Kalau saya datang ya pas sholat, kalau lagi mau keluar dari masjid misalnya, tiba-tiba di belakang masih ada masbuk, aduh masih ada masbuk, udah sholat ba'diyah dulu. Kalau nggak ada orang langsung jalan. Apakah saya merasa galau? Enggak, emang ukuran saya segitu. Saya ngeliat teman saya Pak puasa Daud, puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari enggak. Teman saya bilang, saya juga Daud, sehari puasa, sehari enggak puasa, sehari buka, itu sama. Sehari enggak puasa, sehari buka. Saya nggak ngiri Pak, nggak ngiri saya. Kenapa? Emang dia kuat, saya nggak kuat. Ngapain ngiri? Kebetulan dia kuat, saya enggak. Saya dulu sempat puasa tiap hari Pak, 5 tahun. Itu kondisinya di pesantren. Di pesantren orang puasa tuh mendukung. Nggak ada godaan, siapa yang mau neraktir sama-sama orang santri? Nggak ada Pak. Apalagi kalau pesantren settingan zaman dulu yang masak sendiri. Tapi kalau sekarang rada berat. Tapi bisa Pak kalau niatnya kuat, ya itu kan ukurannya beda-beda. Kalau Bapak masih bertemu orang ini itu, masih ada aktivitas di siang hari, tiba-tiba ketemu tamu, lalu kita diajak makan, nggak makan, itu kayaknya gimana? Saya kasih contoh Pak. Saya pernah diajak oleh seorang kiai jalan kemana gitu, lalu mampir di tempat makan. Saya dengan gampangnya mesen ini. Ternyata dia nggak makan. Saya tanya, kenapa nggak makan? Saya lagi puasa. Ya tahu gini jangan ngajak saya. Saya makan jadi nggak enak di depan orang puasa itu Pak. Kita nyendoknya jadi rasanya berat gitu. Ini orang traktir saya tapi dia puasa, kan seperti itu akhirnya. Coba kalau dia ikut makan, kan enak makannya. Saya makannya nggak merasa bersalah, dia juga bisa senang,
Nah, maka ketika melihat ada orang yang ibadah sunnahnya banyak, saya bilang ukurannya dia memang seperti itu. Yang penting wajibnya nggak bolong. Kalau sunnah cari yang nyaman. Di dalam konteks salat tarawih Pak ya, salat tarawih. Saya kalau lagi misalnya lagi capek, saya nggak tarawih di musola, biasa aja. Tapi jangan salah bahwa kita tetap tarawehan, cuma malam gitu. Berapa? Ya kalau kuat bisa 20, bisa lebih. Kalau nggak kuat 4 juga alhamdulillah. Kami juga lagi pegel Pak. Tapi dia kuat sampai 23. Lah dia nggak pegel. Kan saya pegel. Kenapa? Lah saya dari pagi. Nanti ada masa kayak gini saya keluar subuh Pak. Nanti duha ada acara lagi. Acaranya emang nggak capek duduknya. Jalannya yang capek. Jalannya capek. Bapak dan Ibu sekalian, saya pernah mau ada acara, kantor saya kan di Lebak Bulus Pak. Mau acara di Gatot Subroto, perasaan saya deket Pak. Saya tenang aja tuh, jam 2:30 pesen gokar. Nggak dapat karena lagi hujan. Akhirnya dapat jam 3:30. Asumsi saya paling 20 menit nyampe. Ternyata sampai sana maghrib Pak. Acaranya maghrib. Siapa yang nyangka dari Lebak Bulus Gatot Subroto bisa 2 jam lebih? Nggak nyangka saya. Nah, terus kayak gitu gimana? Ya di mobil capeknya itu. Kalau bapak nyetir sendiri kan begini Pak. Maju dikit gitu. Maju dikit gitu. Itu dikira capek. Ya bagi saya nggak capek Pak. Ya kan beda ukuran. Ada teman saya yang hampir tiap bulan tuh naik motor ke Jawa Tengah Pak. Cuma buat mudik doang. Kalau saya bilang kenapa nggak naik bus sih? Kan naik bus tinggal duduk, tidur. Enggak, saya naik motor aja. Bagi saya tuh luar biasa tenaganya itu bisa kayak gitu. Ukurannya beda Pak. Kalau saya paksa kayak gitu, saya ke Cilengsi aja mendingan naik gokar, apalagi sampai luar Jawa gitu. Apa maksud saya luar provinsi. Nah ukuran itu penting Pak. Jadi ibadahnya nyaman. Jangan sampai ibadah kepaksa. Ibadah sunnah itu nggak wajib. Kalau wajib itu mau kita capek nggak capek dilakukan. Ibadah sunnah enggak. Nanti ibadahnya enak. Kita merasa terima kasih Tuhan saya ada ibadah. Misalnya kayak malam ini, saya nggak tahu Bapak berapa rakaat, tapi alhamdulillah tadi saya bangun jam berapa gitu ya, 2:30 atau jam 2 lah bangun gitu. Setelah itu sholat. Sampai sini masih ada waktu sholat lagi. Ya itu lumayan banyak ternyata. Baca Qurannya lumayan, hampir 1 juz juga. Karena kebetulan mendukung. Nah kalau besok Senin sudah masuk kantor, kebetulan deadline-nya banyak, ya mungkin akan menyesuaikan. Ini menjadi penting. Jadi ketika baca ibadah sunnah, kita pakai ukuran diri kita.